Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih karena semuanya sudah semangat dan semuanya bisa hadir di tempat ini. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, angka baiknya kita awali dengan doa. Oleh karena itu, kami meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Dapat. Oke, adik. Baik, Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita sama-sama mengharapkan dalam doa. Kami ingin mengharapkan memimpin doa ini dengan agama dan kepercayaan saya, dan kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah membawa kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan kita, karena takutnya Pak absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian semua. Oke, yang pertama, Afila, Hadir, Pak. Helen Daud, Hadir, Pak. Mira Loka, Hadir, Pak. Asunta, Hadir, Pak. Maxi, Carla, Hadir, Pak. Leoni, Hadir, Pak. Kirin Makin, Hadir, Pak. Fitri Fernandes, Ada, Pak. Eta Talo, Hadir, Pak. Kurnia, Hadir, Pak. Karilasi, Hadir, Pak. Yohanes Budiman. Hadir, Pak. Oke, terima kasih karena semuanya sudah hadir. Selanjutnya, baik, jadi di sini Bapak akan memberikan layanan klasifikasi untuk adik-adik sekalian. Jadi tujuan dari layanan ini yakni untuk membantu adik-adik sekalian dalam memahami dan juga mengetahui apa itu agresivitas, dan juga dari hal tersebut adik-adik bisa mengetahui tentang bagaimana adik-adik sekalian bisa mengekspresikan emosi adik-adik dengan sehat, dan bagaimana adik-adik bisa mengontrol diri. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita awali dengan ice breaking sehingga adik-adik sekalian bisa lebih semangat. Kami minta sekalian untuk berdiri. Jadi ice breaking ini terdapat dua kata, yakni kata langit dan bumi. Jika Pak menyebutkan kata langit, adik-adik sekalian menghentakkan kaki ke lantai. Dan jika Pak mengatakan bumi, adik-adik sekalian mentepukkan tangan di atas kepala. Apakah sudah dipahami? Oke, baik. Kita coba terlebih dahulu. Namun sebelum kita mulainya, kita mulai dengan tepuk semangat. Agar kalian bisa lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Langit, 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 bumi, bumi, langit, bumi, langit, bumi, langit, bumi. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah semangat sekali ya? Iya. Oke, kita langsung saja ke tahap selanjutnya. Jadi di sini kita ada 3 tahapan, di mana tahapan awal yang sudah kita lakukan tadi, tahap inti, di mana pada tahap inti tersebut adik-adik sekalian kita akan mendengarkan materi yang akan Pak jelaskan dan adik-adik bisa menyimak, dan nanti ada diskusi yang akan kita jalankan. Selanjutnya ada tahap penutup untuk nanti bisa kita ketahui bersama manfaat dari kegiatan ini, dan adik-adik bisa mengisi beberapa hal yang nanti Pak akan bagikan. Oke, jadi di sini Pak ingin bertanya kepada kalian semua. Adik-adik semua di sini mempunyai media sosial kan? Iya, Pak. Oke, pasti adik-adik sudah sering mengetahui tentang berita-berita perilaku agresivitas yang terjadi di lingkungan masyarakat yang viral di media sosial. Iya. Banyak sekali terjadi di kalangan siswa, khususnya untuk anak-anak remaja, di mana perilaku agresivitas ini
membuat anak-anak pulang mengontrol diri, khususnya dalam interaksi mereka dengan orang lain. Mungkin adik-adik juga mengetahui salah satu contohnya seperti anak dari Nikita Mirzani. Itu dia karena mungkin terlalu agresif atau kurang mengontrol dirinya dengan baik sehingga emosi yang dia keluarkan itu bersifat negatif. Oleh karena itu, dari berita-berita yang tersebar dan mungkin terjadi di sekolah kita ini, oleh karena itu kami mengangkat topik lain kita hari ini dengan judul topiknya agresivitas antara ekspresi emosi dan kontrol diri. Oke, jadi kita masuk pada pengertian. Jadi pengertian agresivitas yakni perilaku yang ditujukan untuk menyakiti atau merugikan orang lain baik secara fisik maupun verbal. Agresivitas dapat didefinisikan sebagai perilaku yang bertujuan untuk melukai individu lain baik secara fisik maupun psikologis. Jadi adik-adik bisa lihat di sini bahwa perilaku agresivitas itu bisa dilakukan secara fisik maupun verbal, di mana hal ini sering terjadi di antara adik-adik sekalian seperti mencaci atau memaki sesama teman, atau bisa juga melukai sesama teman, menghina itu bisa dalam berbagai bentuk seperti menghina orang tua atau menghina fisik dari sesama teman. Selanjutnya faktor-faktor agresivitas di sini ada dua. Yang pertama faktor internal. Di situ faktor internal itu timbul karena ada tentasi, emosi, keinginan untuk bercanda, mengimitasi perilaku orang lain dan kebiasaan. Sedangkan faktor eksternalnya yakni kurangnya perhatian orang tua, adanya konflik dengan siswa lain, adanya konflik dengan keluarga, pengaruh pergaulan dan lingkungan. Jadi kedua faktor ini real terjadi di siswa-siswa atau individu yang mengalami agresivitas, bisa dari dalam diri sendiri atau maupun dari lingkungan luar. Selanjutnya dampak-dampak agresivitas. Yang pertama dampak bagi diri sendiri. Jadi dampak bagi diri sendiri itu perasaan terasing dan kurang bahagia, konsep diri yang buruk, sering dicap sebagai anak nakal. Jadi kalau kita sering menunjukkan perilaku yang agresif kepada sesama, terkhususnya teman sebaya, itu membuat diri kita itu merasa terasing karena kita pastinya akan dijauhi oleh teman-teman kita. Dan dari perilaku agresivitas juga membuat kita itu tidak bisa mengontrol diri kita, sehingga kita juga tidak bisa mengekspresikan emosi kita yang positif kepada sesama kita, sehingga kita pun akhirnya dicap sebagai anak nakal. Yang berikut dampak bagi lingkungan, yakni ketakutan di kalangan teman sebaya dan gangguan pada hubungan sosial, pelanggaran norma sosial yang dapat merusakkan ketenangan lingkungan. Jadi perilaku agresivitas itu dampaknya sangat parah karena itu sudah termasuk dalam melanggar norma sosial, sehingga adik-adik perlu perhatikan khususnya untuk interaksi adik-adik sekalian di lingkungan masyarakat, sehingga pentingnya untuk mengontrol diri. Selanjutnya ekspresi emosi yang sehat. Jadi di sini Pak memberikan beberapa tips untuk adik-adik sekalian agar dapat mengekspresikan emosi yang sehat. Di mana yang pertama komunikasi terbuka. Di sini adik-adik bisa jujur tentang perasaan dan berbagi dengan teman atau keluarga. Jadi berharap adik-adik kalau tidak mampu mengekspresikan emosi dengan baik, sebaiknya jujur dengan perasaan adik-adik dengan teman-teman. Bisa ada teman-teman yang ingin datang ke duduk bersama dengan adik-adik, namun di situ adik mungkin sedang mengalami frustasi atau depresi atau mungkin faktor keluarga dari rumah. Adik-adik bisa jujur saja kalau teman saya ingin menyendiri, sehingga jangan ganggu saya dulu karena saya ada masalah yang sedang saya hadapi, sehingga itu bisa membuat teman-teman kita juga mengerti dengan apa yang kita alami. Yang berikut relaksasi, mengambil waktu untuk menyendiri, meditasi, mindfulness dan latihan pernapasan. Di sini adik-adik bisa membantu adik-adik sekalian bisa mengontrol diri dengan baik karena adik-adik bisa mengelola dari dalam diri adik-adik sekalian sendiri. Yang berikut kegiatan positif. Kegiatan positif ini bisa adik-adik lakukan dengan mengalihkan emosi adik-adik itu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat seperti seni dan kreativitas, aktivitas fisik seperti olahraga, dan juga mengoptimalkan hobi adik-adik. Jadi perilaku agresif yang
adik-adik tersebut adik-adik bisa salurkan atau hilangkan dengan cara menyalurkannya dengan aktivitas yang lebih positif. Yang berikut manfaat keseimbangan antara ekspresi emosi dan kontrol diri. Jadi manfaatnya yakni yang pertama membantu menghadapi berbagai situasi. Yang kedua meningkatkan kesehatan mental. Yang ketiga membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat meningkatkan kepercayaan diri, dan yang terakhir memberikan tujuan hidup yang lebih jelas. Jadi jika adik-adik sekalian dapat menjaga keseimbangan antara emosi dan kontrol diri, maka adik-adik bisa mendapatkan semua ini. Karena kesehatan, mulai dari kesehatan mental dan dalam diri adik-adik sekalian itu bisa terjaga dan bisa terkontrol, sehingga untuk keluar dari adik-adik diri sekalian yaitu interaksi adik-adik dengan orang lain itu pun bisa terjaga dalam berbagai situasi. Oke, terima kasih karena adik-adik semua sudah menyimak penjelasan dari Pak tadi. Selanjutnya kita lanjut ke sesi diskusi. Di sini Pak akan memberikan pertanyaan kepada adik-adik untuk dijawab. Namun sebelumnya Pak meminta untuk dibagi dalam 2 kelompok sesuai dengan data tadi. Oke, Pak. Oke adik-adik sekalian, karena sudah terbagi dalam 2 kelompok, adik-adik sekalian bisa mendengar pertanyaan yang akan saya berikan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana adik-adik sekalian sebagai seorang sosok sahabat yang baik atau sebagai teman sebaya membantu menangani individu yang mengalami perilaku agresivitas. Membantu Menangani individu atau teman adik-adik sekalian yang mengalami perilaku agresivitas atau perilaku agresif. Saya ulangi, bagaimana adik-adik sekalian sebagai seorang sahabat atau teman sebaya dalam membantu menangani individu yang berperilaku agresif. Sudah Pak. Oke, kami beri kesempatan 5 menit untuk mendiskusikan jawaban tersebut. Sudah Pak. Oke, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Saya Pak. Oke, silakan. Oke, jadi menurut diskusi kelompok kami tadi terkait dengan apa tindakan kami sebagai seorang sahabat dalam membantu teman yang memiliki perilaku agresif, yaitu dengan cara mendekati dia dengan cara yang baik-baik, membicarakannya dengan kepala dingin, tidak memarahinya atau melakukan tindakan yang kasar. Karena tindakan agresif sendiri jika kita lawan dengan perilaku yang sama, maka hal tersebut akan menghasilkan hal yang negatif, bukan hasil yang positif. Jadi kita bisa membicarakannya dengan kepala dingin, memberitakannya dengan baik-baik. Mungkin hal tersebut akan tidak langsung dapat merubah perilakunya, namun secara perlahan mungkin dia bisa berubah. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi dari kelompok ini menjawab bahwa kita perlu menghadapi orang yang berperilaku agresif dengan menghadapi mereka dengan berkepala dingin dan menerima mereka dengan baik dan memberikan solusi bagi mereka. Mari kita temukan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kelompok 2. Pada yang menjawab saya persilakan. Baik Pak, dari kelompok kami berdasarkan hasil diskusi kami menangani orang yang agresif itu Pak, kita juga harus mempunyai diri sendiri. Karena kita juga harus tahu kalau kita bersikap juga harus bersikap yang lebih kalem, tidak terlalu barbar, supaya dia tahu kalau kita memang mau mendengarkan dia atau mau menyelesaikan dari masalah. Yang kedua itu kurang lebih sama seperti jawaban teman Doi, karena kita kalau mau memadamkan api kita menggunakan air. Kalau air
bagus supaya dalam penyelesaian masalahnya itu bisa sesuai dengan penyebab yang terjadi, Pak. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi jawabannya bahwa kita harus menghadapi orang yang berperilaku agresif dengan sifat yang kalem dan berkepala dingin sehingga mereka pun bisa menerima bantuan dari kita. Mari kita berikan tepuk tangan. Adik sekalian, terima kasih untuk partisipasinya dalam diskusi tadi. Mari kita kembali ke tempat masing-masing, bisa mengatur fungsi kembali. Oke, selanjutnya Pak akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada adik-adik sekalian untuk mengisinya. Adik-adik bisa melihat aturan untuk mengisinya di bagian atas. Apakah sudah? Sudah, Pak. Oke, kita menunggu teman yang belum selesai. Oke, kalau sudah, Pak minta adik yang menggunakan baju warna biru bisa mengumpulkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan berkaitan dengan materi yang kita sudah simak bersama dan kita dengar bersama dan diskusikan bersama tadi. Mungkin ada yang mau untuk memberikan kesimpulan? Milan? maupun psikisnya dia yang menyebabkan seorang itu terluka dari psikologisnya dan juga fisiknya dia, Pak. Penyebab dari perilaku agresif itu internal dan eksternal. Dimana internal dia kurang mengatur atau mengontrol emosinya, dan eksternalnya dia itu dia mungkin berada di lingkungan yang kurang kondusif untuk dia punya dirinya sendiri. Untuk solusi yang diberikan tadi yaitu cara mengontrol ekspresi emosi kita, di mana kita bisa lebih terbuka untuk apa yang kita rasakan, kita bisa lebih terbuka dan cerita dengan teman-teman. Dan juga ada beberapa solusi yang tadi kita diskusikan, yaitu kita bisa menolong teman kita yang bersikap agresif dengan sikap kita yang lebih menyikapi itu dengan lebih kepala dingin dan kalem. Oke, terima kasih untuk kalian. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kalian. Oke, benar sekali apa yang disampaikan oleh Milan. Selanjutnya Bapak akan memberikan lembar evaluasi hasil untuk adik-adik di sini. Sudah, Pak. Semuanya sudah? Sudah, Pak. Oke, biar bareng. Oke, terima kasih untuk adik-adik sekalian. Terima kasih karena sudah berpartisipasi aktif dalam layanan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita diskusikan bersama tadi tentang agresivitas, ekspresi emosi dan kontrol diri bisa bermanfaat bagi adik-adik dan bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Baik, Pak. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, maka kita tutup dengan doa. Baik, Pak. Oke. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa.
juga selesai. Terima kasih untuk adik yang sudah memimpin dalam doa. Sama-sama. Sampai jumpa untuk semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Bye.